Alhamdulillah alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah-langkah kita, usaha kita, perjuangan kita terangkat menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harapkan itu menjadi pemberat amal dari timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, materi yang akan kita bahas pada kajian kita sore ini adalah idza a'radul Quran. Apabila Al-Quran ditinggalkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa Al-Quran diturunkan itu dengan tujuan yang sangat agung. Dengan tujuan yang sangat agung, tujuan yang sangat besar, ya, untuk memberikan maslahat, memberikan apa? Maslahat, kebaikan yang seluas-luasnya kepada manusia. Itu tujuan dan fungsinya Al-Quran diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan, mendatangkan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada manusia. Makanya Allah murka kepada ulama, kepada orang alim yang menyembunyikan Al-Quran.
Allah murka dengan kemurkaan yang sangat besar. Allah marah dengan kemarahan yang sangat besar kepada ulama, orang alim, orang yang berilmu yang menyembunyikan Al-Quran, menyembunyikan ilmu. Maksudnya menyembunyikan Al-Quran itu mengajarkan. Aku Al-Quran disimpan di lemari, ya, dikunci gitu ya. Jadi yang dimaksud menyembunyikan Al-Quran itu hukum-hukum itu gak diajarkan ke umat ini. Itu Allah marah besar, murka besar. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk disampaikan, diajarkan kepada umat ini supaya umat mendapatkan petunjuk dan pengetahuan. Dan supaya mendapat hidayah, jaisok dandani kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan, biar bisa memperbaiki kekeliruan yang pernah dikerjakan. Tujuan Al-Quran untuk memperbaiki. Lu kok malah simpan hukum-hukum, jadi akhirnya ya kita lanjutkan. Nah, jadi Allah murka besar ketika ada orang alim, ketika ada ulama tidak menyampaikan ilmu apa adanya. Hukum disembunyikan, aturan disembunyikan. Akibatnya apa? Orang tidak mengerti, yang salah tetap salah, yang keliru tetap keliru. Itu Allah murka dengan kemurkaan yang besar. Sampai di dalam ayat itu Allah memberikan ancaman, ya, menyiapkan balasan 4 lapis hukuman. Tidak main-main. Allah menyiapkan apa? 4 lapis hukuman. Bagi siapa? Ulama yang menyembunyikan ilmu. Jadi yang diancam siapa? Ulama. Coba kita simak surat Al-Baqarah. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 174. 174, 175. Kita simak 174, 175. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di sana,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjauhkan dengan harga murah dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan apapun, dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Ya, ini Pak. Makanya beratnya jadi ulama di sini karena ulama melanjutkan dakwahnya siapa? Siapa Pak? Dakwahnya Nabi. Lah Nabi niku materinya mau disenangi atau tidak itu bukan urusan. Karena risikonya pasti begitu. Dakwah itu yang betul disenangi ya dalam ya dimusuhi. Sing cocok disenangi, sing gak cocok begitu. Dan kita yang menjadi umat ini Pak harus punya pegangan. Kalau materi itu gak disukai orang banyak, belum tentu materinya salah. Saya ketemu paham ini. Materi kalau gak disukai orang itu belum tentu materinya salah. Materi kok disenangi wong akeh, urung mesti. Standar orang itu juga dapatnya baik atau buruk, itu tergantung si cerita. Makanya kemarin waktu saya ngaji di Malang itu, menjelang keluar tol Malang, itu di depan saya itu ada truk tulisannya menarik. Kan supir-supir itu kreatif. Tulisannya begini: api eleke menungso tergantung sapa sing cerita. Api menungso, api eleke menungso tergantung sapa sing ngerti maksudnya? Letak jenengan. Kanjeng Nabi niku elek apa api? Sepakat. Tapi nek sing cerita Abu Jahal. Nek sing cerita Abu Jahal elek Nabi, makanya Nabi wonten dene Quraisy dakwah di tanah kelahirannya sendiri. Nabi dakwah di kampungnya sendiri, diterima apa ditolak? Sing bener. Nabi dakwah di Quraisy di tanah kelahirannya sendiri, diterima apa ditolak? Kenapa? Karena menurut masyarakat betul cocok. Materi yang dibawa Nabi itu dianggap oleh masyarakatnya gak cocok. Makanya bertentangan dengan paman-pamannya Abu Jahal dengan Abu niku pamannya Kanjeng Nabi. Betul sepakat dengan Rasulullah niku. Makanya niku pun bikin patokan disenengi uang, kali gak disenengi iku dudu standar api apa elek. Sampai jelas nih. Lah nek api elek menungso tergantung sapa sing. Nah itu bikin patokan.
cerita itu sing benci dan ini sampai pilkada, pilpres itu, dia tahu. Walaupun dia melakukan suatu kebaikan di mata orang yang nggak suka, terus kata guyune enak, sholatnya enak, sholat itu enak, bantu orang enak. Kenapa? Karena nggak seneng. Ini rusak kita. Gitu. Makanya kalau nggak sampai jadi umat dari masyarakat jadi umat ini kudu duit pegang. Makanya jadi ayat ini kalau surat Al-Baqarah ayat 174 itu menjelaskan tentang apa? Ya, menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu yang menyembunyikan ilmu. Kok ada ulama menyembunyikan ada? Itu sejak zaman orang-orang terdahulu, zaman umat-umat terdahulu. Ya, di zamannya Nabi Musa, di zamannya Nabi itu sudah ada sebelumnya ulama yang menyembunyikan ilmu. Makanya di dalam ayat ini ditegaskan yang demikian. Orang-orang yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, menyembunyikan ilmu, diancam dengan 4 lapis ancaman Allah. Gak main-main. Yang pertama, mereka tidak makan kecuali yang dimasukkan ke perut mereka itu adalah apa? Gumpalan api neraka. Karena tujuannya makan, ujung-ujungnya makan, makan. Kenapa kebenaran tidak disampaikan? Karena takut dibenci. Kan gitu asal-usulnya. Jadi ceritanya ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, ada ulama-ulama Yahudi, ulama-ulama Nasrani menyembunyikan sifat-sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ceritanya begitu. Jadi waktu menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, terus sifat-sifat ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu ditutupi dengan tangan mereka, sehingga tidak dibacakan kepada orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa kok tidak disampaikan? Ini nanti kalau tak sampaikan, orang Yahudi, orang Nasrani rombongan masuk Islam. Nah kalau mereka nanti rombongan masuk Islam, berarti pendetanya kehilangan jamaah. Nah kehilangan jamaah, kehilangan itu masalah. Ujung-ujungnya apa? Duit. Ujung-ujungnya duit. Sehingga itulah yang kemudian terjadi. Itu diancam oleh Allah. Satu, apa saja yang mereka makan ke perut mereka itu tidak ada gumpalan api neraka. Yang kedua, mereka ulama-ulama ini tidak diajak bicara oleh Allah dengan rahmatnya. Tidak diajak bicara oleh Allah dengan rahmatnya. Allah mengajak mereka berbicara dengan murkanya. Karena Allah benci dengan ulama-ulama seperti ini. Karena ilmunya disembunyikan, orang yang keliru tetap keliru, orang yang salah tetap salah, orang yang menyimpang jalannya tetap menyimpang, karena kebenaran disembunyikan. Itu yang kedua, diancam oleh Allah, tidak diajak bicara dengan penuh rahmat. Yang ketiga, wala yuzakihim, ulama-ulama ini tidak dibersihkan dosa-dosanya oleh Allah. Ya, tidak dibersihkan jiwanya oleh Allah, dibiarkan kotor, dibiarkan keruh, dibiarkan hatinya ternoda. Alhamdulillah. Sehingga menghadap kepada Allah itu hatinya dipenuhi dengan syahwat-syahwat, kotoran-kotorannya itu. Ini kegagalan para orang-orang alim. Yang terakhir apa?
mereka disiapkan azab yang sangat pedih. 4 ancaman tadi ditujukan siapa? Orang-orang alim yang menyembunyikan ilmunya. Makanya Bapak Ibu, Al-Quran datang itu dengan tujuan yang sangat agung. Al-Quran diturunkan itu dengan maksud yang sangat mulia. Maka jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, jangan disepelekan, jangan diremehkan. Al-Quran harus disambut, harus diterima, harus dikonsumsi, harus dibaca, dan harus dipelajari. Resikonya apa? Kalau sampai nanti kita meninggalkan Al-Quran, itu resiko sangat besar. Baik Bapak Ibu, yang dimaksud meninggalkan Al-Quran itu apa? Yang dimaksud meninggalkan Al-Quran itu yang bagaimana? Pertama, yang dimaksud meninggalkan Al-Quran itu meninggalkan secara total. Meninggalkan secara total. Artinya nih pun tidak membaca lafaznya. Satu, tidak membaca lafaznya, tidak pula mengkaji maknanya. Yang kedua, tidak mempelajari makna dan kandungannya. Yang ketiga, tidak peduli dengan syariatnya. Dia tinggalkan perintahnya, dia abaikan larangannya. Itu yang dinamakan apa? Meninggalkan Al-Quran mutlak. Jadi ada umat yang meninggalkan Al-Quran secara mutlak. Ada seperti itu. Jadi baca ayat-ayatnya enggak, mempelajari makna dan kandungannya juga tidak, mengamalkan syariatnya juga tidak. Ini ada umat Islam yang seperti ini ada. Ini yang paling parah. Kemudian ada pula yang membaca ayat-ayatnya, membaca maknanya, namun tidak mengamalkan kandungannya. Ada seperti ini? Ada. Ya, ayatnya dibaca, tafsirnya dikaji, begitu mengamalkan, dia tidak amalkan perintah dan larangannya. Ada yang seperti itu. Ada pula yang membaca ayat-ayatnya dan meninggalkan yang lainnya. Jadi yang dibaca cuma ayat-ayatnya saja. Ada sebagian kaum muslimin yang demikian. Jelas nih? Ada pula yang apa tadi? Mengkajinya dan mengamalkan, tapi tidak membaca, malas membaca ayat-ayatnya. Ada tipe-tipe seperti itu, dan ini masing-masing tidak baik. Saya ulangi, masing-masing tidak. Yang paling sempurna adalah membaca ayat-ayatnya, mengkaji makna dan kandungannya, mengamalkan syariatnya. Sampai jelas? Nah, sekarang resiko dampak buruk ketika Al-Quran ditinggalkan. Apa bahayanya? Apa bahayanya? Pertama, apabila Al-Quran ditinggalkan
menjadi keras. Apa Pak? Apabila Al-Quran ditinggalkan, hati menjadi keras. Nah, kita buka surat 57 ayat 16. Surat 57 ayat 16. Sampun kepanggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Silakan. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Nih, nah, ini nanti sedikit membongkar, membuka tabir kekacauan dalam hidup. Salah satunya ini. Kita lihat dulu asbabun nuzul ayat ini. Asbabun nuzul ayat ini diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, diceritakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata sahabat Ibnu Mas'ud? Ayat ini diturunkan saat usia keislaman kami. Jadi beberapa sahabat masuk Islam, begitu masuk Islam itu usia keislamannya 4 tahun. Usia keislamannya 4 tahun. Ayat ini diturunkan saat usia keislaman sahabat Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat masuk Islam berapa tadi? 4 tahun. Kenapa kok ayat ini diturunkan? Karena pada saat itu para sahabat itu berlambat-lambat di dalam ketaatan. Mau berlambat-lambat ini? Meleleh. Gak jagat, bulet. Itu asbabnya. Itu sebabnya. Enggak jagat-jagat melakoni kebaikan, menunda-nunda kebaikan, bermalas-malasan dalam ketaatan, itu enggak bagus. Ya. Sehingga ayat ini diturunkan, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillah. Apakah sudah tidak waktunya, belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk melembutkan hatinya, untuk mengkhusyukkan hatinya dalam zikir dan di dalam merespon Al-Quran.
Al-Quran. Kenapa kok berlambat-lambat begitu waktunya? Apa yang ditunda-tunda? Apa yang dinanti-nanti? Apa sih dienteni? Kok gajah-gajakan? Kenapa sih Pak kok ini? Jadi orang melakukan kebaikan itu kalau ditunda-tunda dan segera, itu ada cacatnya banyak Pak. Cacatnya banyak. Contoh, sholat tidak tepat waktu. Cacatnya apa? Satu, kau ngelakoni waktu ini sakarpe. Satu, sakarpe dewi. Itu cacat besar. Tolong Bapak Ibu hadirkan ke saya. Tolong Bapak Ibu hadirkan ke saya. Kalau panjenengan memperkerjakan orang, lalu orang itu kerja sakarpe dewi, lalu jenengan terima? Jenengan terima? Jenengan maklumi? Jenengan toleran? Tolong dirasakan, saya ngaji tolong dirasakan. Kalau kita memperkerjakan kok apapun itu bentuknya, juru masak datang sakarpe dewi, Anda terima? Pembantu datang ke rumah jenengan sakarpe dewi, kerjane yo sak, Anda terima? Guru privat Anda datangkan ke rumah untuk ngajari anak kita, ngajari cucu kita, dia datang waktu ini sakarpe dewi, terus ngajarinya juga sak, Anda terima? Anda terima? Anda mendatangkan tukang rumah ngerjone sakarpe dewi, Anda terima? Hah? Ya. Apa mana? Kalau hadirkan satu aja, orang kerja sama maunya sendiri yang Anda terima. Lalu sekarang renungkan, itu untuk kita. Kita nggak mau terima yang begitu. Nggak mungkin kita hargai, nggak mungkin kita kasih penghargaan, nggak mungkin kita puji. Itu kerja untuk kita. Kita nggak mau memberikan prestasi yang baik. Sepakat? Sepakat? Sekarang kita ibadah untuk Allah. Sakarpe dewi pikiran. Pantes apa orang? Kita ibadah untuk siapa? Baca Quran untuk siapa? Untuk siapa? Untuk Allah, dan manfaatnya untuk siapa? Berarti kalau kita tidak serius, sakarpe dewi itu sebenarnya ibu, Anda itu memperlakukan diri Anda sendiri dengan perlakuan yang buruk. Paham kan? Paham kan? Kita nggak serius itu untuk siapa kerugiannya? Lalu apakah Allah menghargai? Lalu apakah Allah memuji? Sebab kalau orang mengerjakan waktu ditunda-tunda dengan penuh kemalasan, identik gak serius orang mengerjakan itu. Sama dengan sholat asar, katakan sholat asar itu setengah 3, katakan dilakoni jam 4, ulah-ulah. Situ ulah-ulah. Bulan oke alasan, bulan oke alasan. Orang-orang alasannya ngomong. Leras? Oke, ini pelaku-pelakunya sudah datang sebentar. Bon, terus ujung-ujungnya itu nek wis waktune niku mepet, kari nek dini salate piye? Tenang atau tergesa-gesa? Sepenuh hati atau dengan kelalaian? Wajar jawabnya. Terus kalau begini, ini untuk Allah dan untuk akhirat.
ngefakidai nang jiwa, tidak ada pengaruhnya, gak ngefek. Perhatikan dengan baik. Oleh karena itu ayat berikutnya mengatakan, kita simak surat 57 ayat 16 tadi. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai kamu mengikuti langkah-langkah orang Yahudi, orang Nasrani yang meninggalkan kitabnya dalam waktu yang cukup lama. Jangan kamu mengikuti orang Yahudi, orang Nasrani meninggalkan kitabnya dalam waktu yang cukup lama. Akibatnya apa? Faqasat qulubuhum. Akibat meninggalkan Al-Quran yang cukup lama, meninggalkan Taurat yang cukup lama, meninggalkan Injilnya cukup lama, dan umat Islam meninggalkan Al-Quran cukup lama. Akibatnya faqasat qulubuhum. Hati manusia menjadi keras. Tidak. Di dalam Sahih Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya, makalu ma ba'athani Allahu minal ilm wal huda kama tali ghaisin asaba ardh. Perumpamaan, kata Rasulullah, perumpamaan, aku, kata Nabi, diutus oleh Allah dengan membawa ilmu, dengan membawa Al-Quran, itu seperti air hujan yang jatuh ke tanah. Nabi menggambarkan apa? Al-Quran ibarat air hujan. Hati manusia seperti tanah. Sebuah gambaran yang sangat menarik. Air dengan tanah itu kebutuhan yang sangat besar. Tanah itu kalau lama tidak disentuh air, satu, akan kering, dua, akan gersang, tiga, akan mengeras, dan akan mengalami kematian. Tanah kalau lama nggak disentuh air akan kering, akan tandus, akan keras, akan mati. Jadi lihat tanah-tanah di ladang, di sawah, di perkebunan, ketika tidak turun hujan yang begitu lama, apa yang terjadi? Kering, tandus, keras, mati. Maka hati manusia pun seperti itu. Hati manusia juga akan mengalami seperti itu, akan mengalami kekeringan. Kering hati manusia. Yang kedua, mengalami tandus. Semangat gairah untuk beramal lemah. Sudah pasti sudah. Apapun bentuk ibadahnya lemah. Karena nggak ada rohnya, nggak ada suplemennya, nggak ada vitaminnya. Ya, orang hidup itu nggak cukup hanya butuh hidup, tapi butuh vitamin, butuh suplemen. Orang hidup tanpa vitamin apa yang terjadi? Gizi buruk, sakit-sakit, nggak sehat tubuhnya. Maka obat suplemennya itu adalah Al-Quran. Suplemennya jiwa itu Al-Quran. Itu obat untuk merangsang kesehatan tubuh, memberikan kehidupan pada jiwa. Itu Al-Quran. Maka beda. Kalau ibu nanti ilmu ngaji terus, yang rutin, yang telaten, yang sabar, ya, semakin berangsur. Nanti kalau ilmu sudah ngeresep
ibu nanti bisa rasakan peningkatan ibadah itu berubah. Saya tanya sekarang, Bapak Ibu biasanya khotam Al-Quran berapa lama sekali? Setahun berapa kali? Satu kali bareng-bareng bisa. Ya Allah, rolas bulan belas bulan. Musibah luar biasa deh. 12 bulan situ orangnya Allah. Terus rolas bulan itu dibuai umur. Tinggo apa umur ini? Rolas bulan tinggo apa umur? Allah. Ini yang membuat kita nanti nangis gak pernah berhenti di hadapan Allah. Ini yang membuat kita nanti penyesalan yang nangis gak pernah berhenti di hadapan Allah. Ya ini masalahnya. Kita sia-siakan waktu yang ada, kita sia-siakan kesempatan yang ada, kita sia-siakan umur yang ada, kekuatan yang ada, dibiarkan tanpa ada amal-amal yang mengagumkan. Amat disayangkan. Nangis kita. Sementara Bu, kalau panjenengan mau kerso, itu minimal nanti bisa 3 kali setahun, minimal. Caranya gimana? Ringan, sederhana. Kalau berkenan, burung betul kalau kayak resep. Ini wajahnya orang senang, wajah menderita ini. Ini kalau anak TK saya gampang memancingnya. Mana semangatmu? Anak TK masih tidak tahu. Ini semangatmu. Lagi TK kelas 2. Tingkat kawan-kawan. Bapak Ibu bisa khotam 2 kali, 3 kali dalam setahun. Gak mungkin 1 kali, gak mungkin. Kalau Ibu mau pakai resepnya. Gak usah banyak. Coba sekarang kita hitung. 1 juz itu 9 lembar, ya? Itu standar. Yang Quran standar 1 juz 9 lembar. Mari kita hitung. Kita ambil 3 lembar per hari. Gak usah banyak. Nanti dicicil aja. Gak mesti 3 lembar 1 kali duduk. Enggak. Mari subuh moco sak lembar, mari salat zuhur sak lembar, mari maghrib sak lembar. Sing konsisten. 1 hari 3 lembar, sak lembar Bu ngono. Sak lembar itu gak sampai 5 menit nek jenengan aja, gak sampai 5 menit. Suwe ngising. Wis tak contoh sing elek. Suwe ngising. Wis krungu. Ayo ngising kok. 1 lembar gak sampai 5 menit. Nek kan 5 menit paling lama. 10 menit oke lah. Agak gratis tidak masalah. Allah puji jenengan walaupun gratis tapi tetap baca. Dipuji oleh Allah. Pun katakan 1 hari 1 lembar. Bismillah, mudah-mudahan diberi kemampuan. Orang itu dirubah. Allah tidak merubah kalau jenengan tidak ingin jadi orang baik. Tahun dikai opo. Allah tidak merubah kalau kita tidak punya keinginan untuk berubah. Bon, mari kita rubah 1 hari 3 lembar. Berarti untuk mendapatkan 9 lembar butuh berapa hari? 3 hari 1 juz itu. Masya Allah. Bukan selama ini tersia-siakan.
tersia-siakan. Sekarang komitmen 1 hari 3 lembar berarti 1 juz 3 hari. Kalau 3 hari 1 juz untuk 30 juz berapa hari? Ayo semua. 3 hari 1 juz. 3 hari 1 untuk menghabiskan 30 juz berapa hari? 90 hari. Gimana? Leres Bu. 1 hari 3 hari 1 juz. 3 hari 1 juz. Berarti kalau 30 juz 90 hari. Nah, 90 hari berapa bulan? 3 bulan jenengan khotam loh. Masya Allah. Oh, sekali. 3 bulan 1 juz, 1 khotam. Berarti 1 tahun berapa? 4 kali. Itu kalau ibu mengambil 1 hari 3 kok 3 hari? Kalau 3 hari 1 juz, 1 hari 3 lembar. Itu minimal. Wis didokno maneh kabutan 3 lembar sedina, 2 lembar. Wis digawe malas-malasan pisan. 2 lembar sampean gak iso. Sudah. Jangan mimpi jadi orang baik sudah. Ojo mimpi dadi wong apik. Kesibukan apa yang membuat kita gak sempat baca Quran? WA iso nonton berita, iso buka TV, iso ndelok Quran gak sempat. Mau jadi orang baik, ngaku jadi muslimah, malu kepada Allah. Yes, ditangis siapa? Ditangis siapa? Apa Quran itu gak sedap, gak penting untuk dibaca? Sabun, kita ambil coba sehari 2 lembar aja. Berarti itu 1 juz butuh 4 hari. 4 hari 1 juz. Berarti khatam 4 bulan. 4 bulan khatam 1 kali. Masya Allah. Berarti 1 tahun itu tersia-siakan. Selain 1 tahun kan 11 tuh, coba bayangin 11 tuh. Makanya keras-keras hati ini pulang sampai. Bisa dilakukan itu? Awas, janji. Lo nekat ini bukan berubah demi Allah. Ngapunten kalau sedikit saya paksa, karena itu kebaikan buat jenengan, bukan untuk saya. Demi Allah keluarganya nanti berubah, rumah itu berubah. Coba bapak nanti baca Quran di kamarnya, istri baca Quran di kamarnya. Itu luar, Anda merubah suasana rumah tangga, beda nanti. Pengaruhnya jenengan lihat ke anak-anak, ucapan jenengan, aura jenengan, posisi jenengan di hadapan Allah pun beda, di hadapan anak-anak pun beda. Jiwa ini juga beda. Bisa ibu? Bisa ibu? Bismillah. Supaya husnul khotimah ini. Gak mati mau kertok sebenarnya. Apa yang diharapkan? Kalau kita jauh dengan Quran, apa yang diharapkan? Nek omah itu ada toko Quran, rumah itu kering dari Quran, sedikit kebaikannya rumah itu. Walaupun rumahnya besar, menjadi sempit. Makanya setiap ada masalah, gampang konflik. Betul apa? Dikit masalah, tangkar. Masalah dikit tangkar. Itu karena kita ditinggalkan Al-Quran. Rumah kita jauh dari
Al-Quran. Hati-hati kita jauh dari Al-Quran. Keras. Hati keras itu indikasinya apa? Hati kalau keras indikasinya apa biasanya? 1, suka marah. 2, nek dikandani. Gimana? Makanya bang ngeten, kalau niku dadi wong iku keras-keras pokok hati mulang itu enggak. Orang kalau dibicarakan gini biasanya apa? Apa? Godokan. Sakarone jenengan lihat, kalau orang punya tipe gampang marah, gampang salah paham, gampang nesu, gampang tersinggung, gampang tengkar. Jenengan ini pun, jenengan lihat nanti, kalau hidup di tengah masyarakat, nek ono salah didik, kamu segelem milihmu. Percaya betul? Coba sampai duit tonggo sing modele kayak ini, engko diling tonggo sampai, tonggo ini sampai diling no, sampai naik ini. Betul apa enggak? Ono sing ngomong, teko saya ngomong. Siapa yang akan memperbaiki orang Allah ibu? Saya pernah, masya Allah, pas takziah, mayat itu masih dimandikan. Orang yang takziah sudah berundel kan. Guyonan ada kalau salati, musuhmu wis gak ono. Padahal tidak boleh waktu takziah begitu, tidak boleh. Karena nanti diamini oleh masyarakat, tidak boleh. Walaupun orang yang mati itu tetap dimintakan ampun, tapi kita jadi omongan. Wakil perjalanan dari rumah ke kuburan, sak dalan itu jadi guyonan. Wes meninik rapat aman. Berarti orang yang hatinya keras itu kalau musyawarah demo terus. Jangan lihat indikasinya ngeri. Omongan gak bisa masuk, diomongi salah paham, gak diomongin dadi. Musuh ini apa ya? Ngenteni mati ini ya, kan? Halo? Tapi diapa coba? Dan itu buruk. Dan itu disebabkan meninggalkan satu, ngeri. Makanya kita lihat nasihatnya Imam Malik bin Dinar, Masya Allah. Kita lihat nasihat Imam Malik bin Dinar. Qala, berkata Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, berkata Imam Malik bin Dinar, Ma yusibul abdu tidaklah seorang hamba ditimpa. Saya ulangi, tidaklah seorang hamba ditimpa biuqubatin dengan suatu hukuman. Tidaklah seorang hamba ditimpa suatu hukuman a'dhamu, yang lebih besar, yang lebih dahsyat min qaswatil qalbi, dibandingkan dengan kerasnya hati. Insyaallah. Tidaklah seorang hamba ditimpa oleh suatu hukuman yang lebih berat, yang lebih besar dibandingkan dengan kerasnya hati. Berarti kesimpulannya apa? Hukuman Allah kepada hamba, hukuman dari Allah kepada hamba yang paling besar apa? Orang itu diberi hati yang keras. Makanya dari orang yang hatinya keras itu tidak dengan pemimpin sang orang yatim, tidak dengan rakyat sang pimpinan. Gimana? Orang yang hatinya keras gak akan pernah baik, pikirannya pun gak bisa baik. Selalu keburukan yang muncul dari pikirannya.
Selalu keburukan yang muncul, yang lahir dari akalnya. Karena kerasnya hati. Jangan saksikan dimanapun ada orang yang hatinya keras, sulit untuk dikondisikan. Betul Ibu? Betul Ibu? Ada ibu cerita saya tentang suaminya yang keras kepala. Ustaz, ada nggak kiat-kiat untuk melembutkan hati? Kenapa Ibu? Suami saya itu keras kepala, ngamukan, mukulan. Coba dinas, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Dinas itu tambah marah-marah. Ada nggak resepnya? Ada Ibu. Apa Ustaz? Tungkok kompres itu. Enggak digodok saja nggak kebulan. Apa menghadapi orang yang keras hatinya ini? Banyak istighfar dan banyak doa. Apa itu? Banyak istighfar dan banyak. Kenapa? Ini urusan hati. Urusan hati, urusannya siapa? Kenapa tidak kita libatkan? Kenapa tidak kita libatkan? Itu dampak buruk yang pertama ketika Al-Quran ditinggalkan. Yang kedua apabila Al-Quran ditinggalkan akan mengakibatkan bayyikus sadr wal asqiya, kesempitan jiwa dan kesengsaraan hidup. Bayyikus sadr wal asqiya. Kalau Al-Quran ditinggalkan, yang kedua akibatnya apa? Hati menjadi sempit dan sebab kesengsaraan hidup. Ini yang kedua. Surat Toha, surat 20 ayat 124. Sudah ketemu? Ya, surat 20 124. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Allah jelaskan lagi. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah itu apa? Orang yang berpaling dari Al-Quran di ayat 124 ini diberi dua sanksi oleh Allah. Diberikan dua sanksi oleh Allah. Sanksi yang pertama, Allah jadikan ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit. Yang kedua, wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, kami kumpulkan orang-orang tersebut pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Yang dimaksud berpaling niku pripun to? Yang dimaksud berpaling seperti seorang dipanggil oleh orang lain, seperti istri dipanggil suami. Istri tahu kalau dipanggil itu tahu, tapi nggak mau datang dan nggak mau jawab. Itu namanya ikrah. Itu namanya ikrah. Atau suami dipanggil istri ngerti, tapi nggak mau datang dan tidak mau memenuhi. Itu namanya ikrah. Sampai jelas? Kita tahu Al-Quran itu kitab mulia. Kalau kita baca dapat pahala, kalau kita tinggalkan dosa, tapi gak dijalani. Itu namanya ikrah. Sampai jelas? Sampai jelas? Ya. Jadi kalau kita orang itu meninggalkan Quran, berpaling dari Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, maka yang pertama Allah jadikan penghidupannya sempit. Penghidupannya, jiwanya yang sempit itu, cara berpikirnya yang sempit. Nah, dari cara berpikir yang sempit, cara pandang yang sempit, itu faktor utama kesengsaraan hidup. Sampai jelas? Orang itu sengsara, nggak pernah ada longgar-longgarnya. Gak pernah ada longgar, karena jiwanya sempit. Nah, orang itu kalau cara pandangnya sempit, cakrawalanya sempit, wawasannya sempit, anggapannya sempit, semua jadi masalah. Urusan menjadi ruwet itu gara-gara persoalannya jiwanya yang sempit. Coba jual beli. Dalam Islam itu kan nggak boleh mempersulit, permudah dalam setiap urusan itu Islam. Jual beli ya yang mudah. Tawarlah yang mudah, berikan harga, tawarkan yang mudah. Menawar dengan cara mudah, menawarkan dengan cara yang mudah, sehingga jual beli itu mudah. Tapi kenyataannya ruwet. Semongko ditawarkan 20. 15 kali kan, berkenan salah. Bis rolas. Berkenan salah. Niki kulaan itu minggu benar. Surah setengah. Ini oleh berkenan salah. Kali rupis ketiga. Kenyang iringannya tak larang. Mari kita terus kenyang balik-balik untuk air kan. Balik gue coba. Halo, dia nomor 4 bis terlunas. Kurang Romeo, dia lagi jihad. Betul? Kurang Romeo, so diempet-empet, dia bertahan, berdoa supaya diberi keteguhan hati. Jenengan lihat, ini jual beli sulit. Mari mata diculno karena podo gacolan sing dodol kepingin oleh tadi. Sampai saya pernah lihat nimbang salah, Pak, nambah salah. Saya tuh menyaksikan pembeli ditimbang, wis abot niku ditambahikan sing tuku niku kelemak lah. Dijoko kan sing dodol. Akhirnya ditambahi mana kan sing tuku. Dijoko kan sing dodol. Wah kira-kira wis tumpah-tumpah ngomong jare. Kok wis jelas-jelas sak coba itu sing abot. Kok sampean tambahin mana itu gimana? Ini jual beli gak boleh begitu itu. Ada model begitu? Kong ya suka ngaji ini. Iya, ya suka ngaji. Terus akhirnya disusui kurang sewu, bintang sampai kiamat. Saya nyaksikan ada model begini. Orang saya pakai kelompokan disusun akhirnya sampai bawah saya nggak mau. Kalau saya nggak utang, akhirnya orangnya tukar duit di samping sana, tidak baru, tidak dapat apa-apa.
Ya disusul sih bertindak saya bukan. Saya bertindak. Beda dengan orang yang lapang. Sama apa enggak? Sama apa enggak? Jadi ruwetnya hidup itu bukan dari masalah. Ruwetnya hidup itu dari urusan hati Anda. Lapang atau sempit. Sampai jelas? Sampai jelas itu? Termasuk rumah tangga sakinah, rumah tangga yang tenang. Apa konsep rumah tangga yang tenang? Kalau ilmunya orang-orang tua di zaman dulu, simpel sederhana. Apa? Bagi wong sing legowo, sing jembar, tutup kuburan. Bagi wong sing jembar hati. Jadi kan lihat, ketika ada anak mantu diluk tengkar, didudukkan sama orang tuanya di sebuah nasihat. Wong kuwi urip sing legowo, sing jembar hati. Orang kok diluk tukar itu bukan karena masalahnya, karena hatinya masing-masing sempit. Betul apa enggak? Makanya kalau orang tengkar begini, orang yang hatinya sempit ngalah, apa kepingin tetap bertahan? Sing ngalah di sini sopo? Sing ciut hatinya mesti jembar hati. Dalam orang kalau tengkar suami istri atau siapapun, ketika tengkar, ketika cekcok, yang ngalah itu yang sempit hatinya atau yang longgar hatinya? Kula nggak sampai tengkar, biasanya ngalah di si apa kepingin menang. Terserah. Itu konsep. Makanya saya kalau ngaji sering tak bikin contoh-contoh, bikin guyon. Itu bukan untuk selengean kita guyon ini, untuk memudahkan kita cara berpikir. Saya lihat, ketika kita punya dua anak yang berantem dan adiknya selalu mengalah, yang Anda puji yang mana? Halo? Adiknya. Kalau kita biasanya dengar suka ngalah apa suka ngomong? Terserah. Itu kan jelek akhirnya. Dan kita nggak mau dibuat kalah-kalahan kan begitu, akhirnya makanya ngotot. Aku gak gelem aku udah ngotot kayak kalah-kalahan. Gengsi. Kan itu masalahnya. Tuan saya kasih paham ini. Jadi sakinah, ketenangan itu bukan tanpa hidup tanpa konflik. Sakinah itu bukan karena selera dengan selera selalu cocok. Enggak. Kok ada rumah tangga jarang kita dengar tengkar, itu bukan karena nggak ada masalah dalam rumah tangga, karena kalau si pinter ngalah sedikit untuk kemaslahatan yang luas. Itu konsep rumah tangga. Tahu lagi? Catat. Konsep rumah tangga membentuk sakinah, tenang, itu apa? Mengalah sedikit untuk kemaslahatan yang luas. Kemaslahatan, mengalah sedikit untuk kemaslahatan yang itu konsep membentuk sakinah, ketenangan. Jadi orang tenang itu bukan orang yang selalu cocok, enggak, tapi kita bisa menerima kekurangan yang lain. Sabun dan itu jiwa ngalah, jiwa sumeleh, jiwa legowo itu gak mungkin dimiliki kecuali orang yang jiwanya lapang. Makanya doa yang dibaca, yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan diajarkan kepada anak-anak TPQ, Rabbis Rahli. Terus artinya apa? Mulai bulan Rabbis Rahli Sodri, artinya wahai Tuhanku, lapangkan hatiku.
kedua, wa yassir li amri apa? Mudahkan, lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Lapangkan hatiku, mudahkan urusanku. Berarti mudahnya urusan tergantung kelapangan hati. Nek hatimu longgar, gak ono masalah ruwet. Sing ruwet iku hatiku longgar sampeyan sempit. Mosok mantu pintu ku elek kabeh gak cocok kabeh. Bocah aku mantu pintu gak sing cocok. Iku duduk mantumu sing elek. Terus no dhewe. Paham gak? Orang kalau sempit hatinya kumpul dengan siapa saja konflik. Orang yang hatinya lapang kumpul dengan siapapun enjoy. Kenapa? Dia memahami kaidah-kaidah kehidupan. Jadi suami istri yang ideal itu modelnya kayak apa, Bu? Suami istri yang ideal apa suami istri yang selalu cocok? Halo? Ono tak jodohku selalu cocok, ono tak? Halo? Gak ada. Lo kok bisa tenang? Kok jarang bertengkar? Karena orang sing ngerteni. Karena orang sing ngerteni. Sampun paham ini? Sampun paham ini? Sampun paham dilanjut. Nah ini bahaya. Makanya ayo kita lapangkan hati kita dengan baca Al-Quran, kaji Al-Quran, pelajari Al-Quran, lapang jiwa dengan ilmu yang kita miliki. Itu yang kedua, dampak buruk dari Al-Quran ditinggalkan mengakibatkan kesempitan hati dan kesengsaraan. Makanya jangan lihat orang yang sempit hatinya itu selalu gampang curiga, selalu gampang sudon, gampang salah. Aku mah gak maksudku ini deh. Nah terus maksudmu apa? Aja nih nyanyi. Bahkan hidupnya selalu sengsara. Niki loh Bu, cara pandang. Cara pandang itu penting. Seperti kita ngaji. Ini ngaji nanti kalau ditambah 400 orang kira-kira gimana? Hah? Kalau ini ditambah 400 orang gimana? Ujel-ujelan. Gimana? Nek 400 ujilan orang ditanya gimana yang ngaji? Full penuh. Ini nanti kalau dipindah di Masjid Al-Akbar 400 orang itu. Tolong enggak. Jadi masalahnya bukan masalah yang datang. Berarti yang menjadi penentu itu tempat. Makanya yang paling penting hidup itu penuh atau tidak masalah hidup itu tergantung wadah yang juru sampai. Nek wadah juru niati sampai longgar, masalah apapun masuk semuanya. Paham? Tapi nek wadah sempit terus kalau orang curhat dan aku kepingin sharing, gak iso, aku sempit. Jelas Bu. Rasulullah istrinya berapa? 9. Sing bertahan 9. 9 ini ada konflik nggak? Masalah ada nggak? Ujian ada nggak? Problem ada nggak? Kesulitan ada nggak? Di saat Nabi mengalami kesulitan, ada seorang sahabat punya masalah. Ya Rasulullah, aku punya masalah, aku dewe sumpah. Tahu Nabi dulu? Pernah dengan baca riwayat begitu? Bu, ya Rasulullah, aku ada masalah, aku dewe sumpah. Pernah nggak dengan baca riwayat begitu? Kenapa? Karena jiwanya Nabi itu ada orang masalah, silakan curhatkan masalah Anda, kita tangani karena lapang jiwanya. Maka kelapangan jiwa dari Al-Quran.
Kelapangan jiwa dari isi sebanyak-banyaknya Al-Quran. Penuhi jiwa-jiwa kita dengan Al-Quran. Sinari hati-hati kita dengan Al-Quran. Nanti akan menghasilkan cara pandang yang berbeda. Baik. Yang ketiga, ketika Al-Quran ditinggalkan, apa yang terjadi? Ketika Al-Quran ditinggalkan akan menyebabkan kegelapan, kesesatan, dan kesalahan. Kegelapan, kesesatan, dan kesalahan. Al-Quran itu adalah cahaya. Al-Quran itu adalah cahaya. Allah jelaskan di surat 14 itu. Kita buka surat 14. Surat 14 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Silakan. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya, terang benderang dan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Ayat 1 dari surat Ibrahim menjelaskan fungsi Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk mengeluarkan manusia dari berbagai macam kegelapan. Perhatikan Pak, kalimat duluma itu bentuk jamak, yang menunjukkan bahwa kegelapan itu jenisnya banyak. Dulumat itu maknanya beberapa kegelapan. Ya, beberapa kegelapan. Syekh Nasir As-Sa'di, saya ulangi, Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan yang dimaksud dulumat beberapa macam kegelapan itu meliputi 4 macam. Beberapa kegelapan itu meliputi 4 macam. Itu dalam tafsir Syekh Nasir As-Sa'di. Syekh Nasir As-Sa'di. Ya, yang pertama zulmatul jahal, gelapnya kebodohan. Gelapnya kebodohan. Yang pertama. Yang kedua, zulmatul kufr wasyirik, gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Gelapnya kekafiran dan kesyirikan. Yang kedua, apa tadi? Yang ketiga, zulmatul maksiyah,
gelapnya kemaksiatan. Gelapnya kemaksiatan. Yang keempat, zulmatul akhlak al-madmumah, gelapnya akhlak yang tercela. Gelapnya akhlak yang tercela. Ada berapa poin tadi kegelapan? 4 macam kegelapan. 1, gelapnya kebodohan. 2, gelapnya kekafiran dan kesyirikan. 3, gelapnya kemaksiatan. 4, gelapnya akhlak yang mulia. Yang tercela. Pada bantuin. Itu kegelapan, ada 4 macam. Kenapa 4 macam ini dikatakan kegelapan? Kenapa 4 macam ini disebut kegelapan? Bodoh dikatakan kegelapan. Syirik, kekafiran disebut kegelapan. Maksiat dikatakan kegelapan. Akhlak tercela, akhlak yang buruk, perangai yang buruk dikatakan kegelapan. Itu kenapa? Pertama, kebodohan dikatakan kegelapan, ya, karena tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Nggak bisa bedakan. Ya, orang yang jahil, orang yang bodoh nggak bisa bedakan mana yang salah, mana yang nggak bisa bedakan. Karena ketidaktahuannya. Makanya di dalam Al-Quran ada 3 macam manusia, 3 macam manusia, posisinya beda, keadaannya beda, namun cara menilai sesuatu sama. Ada berapa orang tadi? Ada 3 macam orang, 3 macam manusia, posisinya sama, namun cara menilai sesuatu posisinya beda. Posisinya beda, namun cara menilai sesuatu sama. Siapa 3 golongan ini? 1, orang jahil, orang bodoh. 2, orang buta. 2 orang buta. 3, orang yang berada di tempat yang gelap. Sama pada 3 orang ini? Posisinya? 1 buta. 1 bodoh. 2 buta. 3 berada di tempat yang posisinya beda, tapi cara menilai sesuatu itu sama. Orang jahil menilai sesuatu dengan cara apa? Orang jahil menilai sesuatu dengan apa? Mengira-ngira. Orang buta menilai sesuatu dengan mengira-ngira. Orang yang berada di tempat yang gelap menilai sesuatu dengan sama jelas tidak? 3 orang posisinya beda, tapi cara menilai sesuatu sama. Lah agama itu ilmu jelas atau mengira-ngira? Bukan, itu masalah nanti. Lah mengira-ngira itu bisa berbalik arah, Pak. Ya, contoh kita dulu masih kecil, saya dengarkan drama
barang. Gitu. Ayo, nek nurut jenengan, berapa barang ku nek delok suarane di radio, wongi-wongi modele piye? Oh, gede duku gagah. Begitu diketokno. Nggih betul. Tapi gambaran dengan kenyataan itu yang sama. Beda. Saya punya pasien, seorang dokter. Seorang dokter. Konsultasi. Nah, kenalnya dia dapat nomor saya dari teman dokter yang lain. Jadi belum pernah ketemu. Telepon ke saya, akan ke rumah. Betul? Nah, akhirnya ke rumah. Satu saat ke rumah tanpa memberitahu dulu. Tiba-tiba kok ada taksi berhenti depan rumah terus nanya. Saya waktu itu pas nyapu-nyapu di depan rumah pakai kaos oblong gitu, nyapu-nyapu ada tamu, saya nggak tahu kalau itu dokter. Akhirnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, sakit tangga. Dia bu, dalamnya Ustaz Robi Umi menikah. Oh iya, monggo masuk. Akhirnya masuk beliau, saya pun masuk, saya temui ada pondok berita, ada sakit putih. Iya, saya sudah janjian dengan Ustaz Robi. Ada bisa yang bisa dibantu, nanti bercerita langsung Ustaz Abdul sendiri. Saya ketawa, loh kenapa Mas kok ketawa? Saya Abdul Robi, begitu saya beritahu Ustaz istighfar dia. Astagfirullah, ngapunten Ustaz, bayangan saya, tapi gue sekali enak menikmati gue sekali. Ustaz itu piantun pulau pikir dhuwur tinggi usianya sudah 50 tahun gitu. Itu saya masih 30 waktu itu. Pulau Kinten piantunnya dhuwur, tegak, terus umur seketan lah gitu. Niku prewangan itu. Itu saya mending Mbak. Ketika saya ketemu seorang syekh di Bogor, ya syekh di Bogor. Jadi ada yayasan, saya bergabung dengan yayasan itu, ada Syekh Abdul Karim namanya, Syekh Abdul Karim Al-Katiri, lancar bahasa Indonesia. Ketika Ustaz Indonesia diundang, lalu perkenalan, tinggal saya nggak kenalkan diri. Dari Bogor sudah, dari Bandung sudah, dari Jakarta Pusat sudah, dari Jawa Tengah sudah. Terus saya ini terekam nama saya. Tinggal satu, yang Abdul itu mana yang Abdul Robi? Anak saya. La haula wala quwwata illa billah. Kenapa sih? Ya kita tambah enak suaranya. Gambaran saya gagah, ganteng, lu berarti gak enak. Sambil ketawa berkelakar. Itulah penilaian hasil kira-kira. Berbahaya ini. Agama ini ilmu, gak boleh kudu ngerti ilmunya. Makanya ibu, bapak, kalau belum bisa melakukan suatu ibadah, ojo maksa dhisik sadurunge belajar. Contoh, sholat jenazah berapa rakaat? 2 rakaat ya. Hah? Berapa pun? Ada rakaatnya? Berapa rakaat? Lalu sampai rokok kan nyambung itu sampai. Coba sekarang sholat jenazah, takbir kita bisa tiru, tapi doa-doanya gimana? Habis takbir pertama, habis takbir kedua, habis takbir ketiga dan keempat. Kalau jenengan durung isok doa-doa nang opo asing diwaca, terus nekat melu. Mari takbir meneng. Kan mikir enaknya mau coba. Ayo. Sementara orang takziah yang lain delok sampean kabeh. Dan kita nggak bisa baca. Supaya kelihatan baca, akhirnya umi mau coba. Kan rusak ini ibadah. Sakit paham?
Pastikan kita punya ilmu tentang itu. Ini akibatnya fatal. Dan bisa kira agama itu ilmu, bukan kira-kira. Mudah-mudahan ini membantu kita semuanya. Sudah dapat berapa tadi? Akibat Al-Quran ditinggalkan berapa? Tiga. Kelanjutannya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yang lebih penting untuk kita jelaskan, insyaallah. Demikian kajian kita pada sore hari ini. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu diparingi sabar, paling telaten, dan semoga ini membawa maslahat dan manfaat. Bu, sebelum pulang saya dengarkan kita dapat PR. Apa PR-nya tadi? Ya. Bulan depan tak tagih. Bulan depan izin. Baik, begitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.